Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Salam, ini adalah rapot P5 edisi revisi. Filenya bisa di-download pada kolom deskripsi video ini ataupun bisa mengunjungi blog ridwan.my.id. Tampilan perdananya seperti ini. Kemudian yang kita masukkan pertama adalah identitas sekolah. Nah, di sini sudah diisi nama sekolah dan lain-lain, tinggal diganti adalah nama guru kelas dan titik mangsa serta nama kelas sesuai dengan kebutuhan. Di halaman ini juga langsung dimasukkan dengan judul proyek P5-nya. Kita sudah sepakati ada 2 proyek, ini ada proyek 1 dan proyek 2. Nah, setelah diisi kita kembali lagi dengan menu back. Kemudian kita kopas data siswa dari kelas yang Bapak Ibu memiliki perwaliannya. Di sini tinggal dikopas saja, ada NIS, ada NISN, ada nama peserta didik, tempat lahir, tanggal lahir, agama, sekolah asal, dan alamat siswa. Ini silakan dikopas dari data yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Kemudian kita menu back lagi. Setelah identitas sekolah sudah, data siswa sudah, kita isi adalah deskripsi proyek. Kita sepakati ada 2 proyek, maka diisi dulu fasenya fase apa, kelas berapa, kemudian tahun ajarnya tahun berapa. Nah, di sini ada petunjuk ya cara pengisian. Ada contoh juga, contoh deskripsi, dan di bawahnya juga ada contoh deskripsi. Ini proyek 1 dan proyek 2. Nah, setelah itu kita isi data tersebut di kolom ini, kolom deskripsi proyek 1 itu judulnya tadi tentang apa, deskripsinya, dan ini judulnya tentang apa dan ini deskripsinya. Untuk judul dan deskripsi proyek sudah dibuat oleh masing-masing koordinator P5 di tiap fase. Bapak Ibu bisa membuka kembali modul P5-nya dan tinggal dikopas saja pada kolom ini. Setelah diisi kita menu back. Identitas sudah, data siswa sudah, deskripsi proyek sudah. Kita klik proyek 1. Nah, di proyek 1 ini kita input data terlebih dahulu. Nah, ini secara otomatis yang di atas judul proyek sudah kita isi, fase sudah, kelas sudah. Nah, ini untuk mengisi dimensinya tinggal diklik sini. Ya, Bapak Ibu ya, nanti ada pilihan di sampingnya. Kolom segitiga ini, nah, tinggal diisi Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa problem ya, sedikit problem nih di capaian fase B, tapi insya Allah di output rapotnya akan tetap muncul walaupun di sini ada formula yang false. Setelah diisi dan disepakati dari satu judul proyek ini berapa dimensi, misalnya hanya 1 atau 2 dimensi atau 3 dimensi atau 4, 5, dan 6, disepakati di masing-masing fase berapa dulu dimensi yang akan dimasukkan. Kemudian pilih elemen satunya apa, sub elemennya apa, nanti secara otomatis akan muncul segitiga di sebelah kanannya dan tinggal dipilih saja menunya seperti itu. Setelah diisi kita kembali ke menu back dan kita input penilaian masing-masing siswa. Karena tadi di atas judul proyek sudah diisi, maka dia akan diisi secara otomatis. Bapak Ibu ada keterangan di sini untuk nilai, yaitu ada BB belum berkembang, ada MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan SB sangat berkembang. Ini nama anak yang tadi kita kopas tadi, datanya secara otomatis turun. Ini di checklist ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kolom checklistnya itu menggunakan lambang V, huruf kapital, agar terbaca oleh aplikasi ini. Nah, ini muncul. Nah, ini juga ada sedikit problem di tadi ya, yang karena tidak muncul di elemen 2, tapi nanti insya Allah di outputnya tidak ada masalah dan dia akan muncul secara otomatis. Kita kembali ke menu back, kemudian back kembali. Nah, kalau setelah proyek 1 sudah diisi, karena kita sepakatnya ada 2 proyek, kita isi juga proyek 2
seperti ini. Caranya juga sama, input data terlebih dahulu, nama proyek 2-nya apa, dimensi 1-nya apa, elemennya apa, sub elemennya apa, dan dia akan muncul secara otomatis. Selanjutnya, setelah proyek 1 dan proyek 2 selesai, kita masuk ke catatan proses. Nah, catatan proses misalnya siswa bernama Abukori ini di proyek 1 dengan judul proyek Warisan Budaya Desaku. Nah, ini dia mengerjakan proyek aktif atau kurang aktif dan lain sebagainya. Nah, ini proyek 2 mewujudkan dunia yang toleran, juga diisi catatan prosesnya ketika siswa menjalani atau membuat proyek tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah proyek 1 selesai, proyek 2 selesai, catatan proses selesai, ini muncul seperti ini, rapot proyek. Ini outputnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kelebihan di aplikasi ini Bapak Ibu adalah ini bisa kita edit. Misalnya kolom proyek 1 deskripsinya sudah pas, tapi di kolom proyek 2 deskripsi, di dalam kolom deskripsinya kolomnya terlalu panjang. Maka ini tinggal di delete saja Bapak Ibu. Nah, ini kelebihan di aplikasi ini adalah bisa kita sesuaikan sehingga bisa menghemat kertas. Sama juga dengan tadi elemennya, jika misalnya 3 elemen yang kita ambil penilaian, sisanya juga bisa kita hapus Bapak Ibu. Catatan proses juga kalau kelebihan spasi bisa kita hapus. Nah, cuma agak dikasih jarak 1 spasi atau 2 spasi ya Bapak Ibu ya, untuk mengantisipasi jika ada catatan proses siswa lain yang lebih panjang dari siswa sebelumnya. Karena catatan proses per siswa bisa jadi beda jumlah paragrafnya. Ini yang tadi kita input, data penilaiannya sudah muncul di sini, lambang V. Ya, nah, ini elemen 2 yang tadi error Bapak Ibu, di sini sudah tampil ya. Jadi walaupun di input data tidak muncul, tetapi di outputnya tadi muncul ya. Jadi kesalahannya ada bug formulanya itu di input data, tapi di outputnya ini dia tetap muncul ya. Ini juga kalau tidak terlalu banyak digunakan bisa dihapus Bapak Ibu. Nah, di kolom ini ada keterangannya, BB atau MB apa, BESA apa, SB apa, dan ini ada kolom tanda tangan Bapak Ibu ya. Ini kalau tidak muat ya bisa dirubah ya. Identitas dua ini adalah tanggal ya, tanggal dari titik mangsa. Tadi karena belum diisi, maka ini masih seperti ini tampilannya. Tapi ini kolomnya enaknya adalah bisa dirubah Bapak Ibu, bisa kita kurangi dan bisa kita ubah, kita edit di sini. Tekan F2 saja. Dan kelebihan dari aplikasi ini adalah editable, jadi bisa diedit di bagian manapun yang kita inginkan, dan tidak di lock oleh pembuatnya. Itu ya Bapak Ibu ya, untuk rapot P5 ini lebih simple yang digunakan. Edisi revisi, direvisi yaitu sesuai dengan kebutuhan kita di lingkungan SD TH Salam Curug Tangerang. Dan insya Allah ini lebih mudah dan lebih hemat secara waktu dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan rapot. Selamat mencoba Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.